Hai, ketemu lagi. Sekarang kita ada di depan pintu gerbang kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jika ingin berkunjung ke sini, wisatawan dikenai tarif masuk yang berbeda. Biaya tersebut belum termasuk objek wisata yang ada di dalam Taman Nasional ini. Dari pintu gerbang, kita melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang kita tuju. Perjalanan kali ini kita akan menuju ke Kawah Ratu, via Pasir Rengit. Taman Nasional Halimun Salak berada di perbatasan 2 provinsi dan 3 kabupaten, yaitu Provinsi Jawa Barat, Sukabumi, dan Bogor. Selain sebagai taman nasional, kawasan ini juga menyediakan banyak objek wisata alam. Kita akan menemukan banyak curug untuk dinikmati seperti Curug Macan, Curug Sawer, Curug Cikeris, Curug Citamanja, Curug Citangkolo, dan lainnya. Untuk kendaraan yang melintas di area ini harus dipastikan kendaraan dalam keadaan sehat. Dikarenakan akses jalan menuju objek wisata di sini banyak kerusakan. Seperti yang dilihat, untuk jalannya seperti ini. Aspal yang tidak sepenuhnya mulus, terkadang lubang dan bebatuan. Kita juga harus fokus ketika membawa kendaraan dikarenakan di pinggir jalan tidak ada pembatas. Tidak ada angkutan umum yang beroperasi di lokasi ini, sehingga kendaraan pribadi adalah pilihan utama. Tanjakan yang cukup curam juga menjadi ciri khas di jalan ini. Jika berencana camping, perhatikan perkiraan cuaca karena hujan bisa membuat jalan menjadi lebih licin dan berbahaya. Terlihat di pinggir jalan banyak kendaraan yang parkir, sepertinya ada syuting pembuatan film. Di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak memang pernah menjadi lokasi syuting beberapa film. Lokasi ini populer karena menawarkan keindahan alam dan hutan yang cocok untuk berbagai jenis cerita. Mencari lokasi camping di kawasan ini tidaklah sulit. Pengunjung cukup menjelajahi jalan dan memilih area berkemah yang diinginkan. Setiap tempat wisata umumnya dilengkapi dengan area parkir kendaraan, toilet, musola, dan booth. Selain itu, banyak pula tersedia tempat penyewaan perlengkapan camping dan hiking. Akhirnya kita sampai di base camp Pasir Rengit. Dari sinilah titik awal pendakian kita menuju ke Kawah Ratu. Sebelum melakukan pendakian, kita istirahat sejenak serta mempersiapkan kembali barang bawaan. Dan pendakian pun dimulai. Medan trek via Pasir Rengit adalah bebatuan, dengan jalur yang menanjak. Vegetasi di jalur Pasir Rengit menuju Kawah Ratu, didominasi oleh hutan hujan tropis, dengan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar. Di bagian bawah, terdapat pohon damar yang lurus dan berdaun jarum, sedangkan di bagian atas, terdapat hutan belukar alami. Jalur pendakian juga melewati semak belukar, jalan berbatu, dan tak jarang harus melintasi sungai kecil. Sekilas info, melalui Pasir Rengit, kita juga bisa menuju ke Puncak Manik, Puncak Salak 1. Bisa dibilang jalur Pasir Rengit adalah yang paling menantang. Pertama,
Jalur ini merupakan jalur terpanjang untuk menuju Puncak Manik, yang merupakan puncak Gunung Salak I. Sebelum mencapai puncak, kamu harus memutar ke Kawah Ratu dan melintasi Punggungan. Jalannya juga menanjak dengan kontur jalan penuh batu besar, bahkan kamu juga akan menemukan tebing tinggi vertikal untuk didaki dengan menggunakan tali webbing. Terlepas dari tebing dan perjalanan yang jauh, jalur pasir rengit lebih nyaman dilewati karena jalurnya hampir selalu jelas. Sumber air juga bisa didapatkan di Simpang Bajuri dan banyak tanah lapang yang bisa kamu gunakan untuk beristirahat. Itulah info pendakian Gunung Salak via Pasir Rengit. Jalur Pasir Rengit menuju Kawah Ratu memiliki panjang sekitar 3,6 km dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam, dengan tanda kutip untuk yang terbiasa. Jalur ini terkenal karena keindahannya dan dianggap cocok untuk pendaki pemula yang ingin merasakan pengalaman mendaki gunung dengan tantangan sedang. Pendakian yang kita lakukan terbilang santai. Semoga cuaca mendukung, dan kita tidak dipertemukan hujan. Sangat disarankan untuk memakai sepatu ketika menuju ke Kawah Ratu. Sepatu gunung atau sepatu trekking yang nyaman akan membantu menjaga kaki dari cedera, mencegah tergelincir di medan yang licin, dan melindungi dari bahaya lain seperti benturan atau goresan. Terlihat banyak pendaki yang beristirahat, dan ternyata kita telah sampai di pos 1, PAL 75. Tidak lama kemudian, kita melanjutkan perjalanan agar tidak kesiangan ketika tiba di Kawah Ratu. Jalur masih sangat terlihat jelas dan beberapa kali kita sering menemukan pelang arah menuju Kawah Ratu. Sampailah kita di pos 2, Cangkuang. Di setiap posnya kita putuskan untuk selalu beristirahat walau tidak lama. Biar bagaimanapun mengatur nafas itu penting agar ritme pendakian tetap seimbang. Pernapasan yang baik akan membantu tubuh mendapatkan oksigen yang cukup, menjaga stamina, dan mengurangi risiko kram atau cedera. Lanjut kembali ke perjalanan. Beberapa kali kita melintasi jembatan yang tersusun oleh batang pohon. Langkah pun tetap harus diawasi, karena kaki kita bisa saja masuk ke selipan batang pohon dan itu bisa membuat kaki cedera. Sampai di pos 3, sumber air terakhir. Setelah dari pos 3 tidak disarankan untuk mengambil air, dikarenakan airnya sudah tercampur belerang. Jadi di pos 3 inilah sumber air bersih terakhir. Sampailah kita di Kawah Mati 1. Di sini sudah berada pas di pinggiran Kawah Ratu. Medan berganti dari hutan tropis, menjadi jalur bebatuan khas kawah gunung.
dan bau belerang yang menyengat sudah mulai tercium. Tanjakan terjal dan curam juga dimulai dari sini. Lanjut perjalanan, akhirnya kami tiba di kawah mati Danau Situhiang. Di sini kita tidak singgah, jadi kita melanjutkan perjalanan menuju Kawah Ratu, yang tidak lama lagi akan sampai. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit dari Kawah Mati, akhirnya tujuan utama pun tiba. Kawah Ratu pun semakin terlihat jelas dan pada akhirnya kita sampai. Rasa lelah mendaki pun langsung terbayarkan karena di sini disuguhi pemandangan yang sangat indah. Terlihat bebatuan belerang putih dengan pasir di sekitar, kemudian diselimuti kepulan-kepulan asap tebal di mana tingkat belerang cukup tinggi. View pemandangan indah ini tidak cuma di kawahnya saja. Tak beberapa jauh setelah menuruni kawah ada tempat lain yang tak kalah indah, yaitu aliran sungai air belerang yang berwarna biru toska. Sayangnya kita tidak diizinkan ke sana dikarenakan asap belerang di sekitaran sungai sedang naik. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Udah gak apa-apa, terusin.